Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hilabi dengan NIM 1211251100081. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas video UAS yang diberikan oleh Bapak Ritma. Pertanyaan yang pertama yaitu berikan contoh sebuah perusahaan yang pernah atau sedang mengalami hambatan komunikasi organisasi. Nah, di sini saya ada salah satu contoh paling klasik dan yang sering dikutip dalam studi komunikasi organisasi adalah kasus yang menimpa Toyota Motor Corporation pada periode 2009 sampai 2010. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada perusahaan tersebut? Jelaskan efek terhadap perjalanan. Nah, pada periode tersebut, Toyota mengalami krisis keselamatan kendaraan yang masif terkait masalah United Acceleration atau akselerasi tidak sengaja yang disebabkan oleh masalah pada pedal gas atau sticky pedal dan karpet lantai yang menjepit pedal. Efek terhadap perusahaan yang ke-1 yaitu kerugian finansial. Toyota harus menarik kembali atau recall lebih dari 9 juta kendaraan di seluruh dunia. Estimasi kerugian langsung mencapai dari 2 miliar US dollar atau biaya perbaikan dan kehilangan penjualan. Di sini ada yang kedua, kerusakan reputasi. Brand image Toyota yang selama puluhan tahun di atas pilar kualitas dan kendalaan, The Toyota Way, hancur sekejap. Saham Toyota anjlok sekitar 20% dalam hitungan minggu. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah tekanan hukum atau politik. Presiden Toyota saat itu yang bernama Akio Toyoda dipanggil untuk memberikan kesaksian di atas Kongres Amerika Serikat. Sebuah kejadian yang sangat memalukan bagi budaya korporasi Jepang. Nah, di sini ada pertanyaan kedua. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ceritakan runtunan masalah yang terjadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Masalah teknis pada mobil diperparah oleh hambatan komunikasi organisasi yang fatal antara Toyota Motor North America atau Amerika Serikat dan Toyota Motor Corporation Jepang. Yang pertama, struktur terpusat atau sentralisasi berlebih. Segala keputusan terkait penarikan produk atau recall yang tadi saya sudah sebutkan harus diputuskan oleh eksekutif puncak di Jepang. Manajemen di Amerika Serikat tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan cepat. Yang kedua, penyaringan informasi atau filtering. Budaya komunikasi di Toyota itu sangat cenderung menghindari penyampaian berita buruk ke atasan atau budaya face saving. Laporan keluhan pelanggan dari Amerika Serikat yang sampai ke Jepang seringkali sudah diperhalus atau dianggap sebagai masalah teknis minor, bukan cacat desain sistematik. Dan yang ketiga, yang terakhir, hambatan budaya dan bahasa. Terdapat disconnect antara insinyur Jepang dan tim kualitas Amerika Serikat. Ketika tim Amerika Serikat mendeteksi anomali, respon dari Jepang melambat karena adanya skeptisisme terhadap data luar dan birokrasi hierarki yang berlapis. Hal ini menyebabkan penundaan berbulan-bulan di saat masalah ditemukan hingga recall diumumkan. Nah, di sini ada pertanyaan ketiga, yaitu apa langkah-langkah dari perusahaan tersebut dalam menekan hambatan komunikasi organisasi. Jawabannya, setelah menyadari bahwa lambatnya respon disebabkan oleh birokrasi komunikasi, Akio
Toyota mengambil langkah drastis untuk menombak alur komunikasi organisasi. Nah, langkah-langkah yang diambilnya yaitu ada desentralisasi wewenang. Toyota memberikan wewenang lebih besar kepada kepala regional atau CEO di Amerika Utara, Eropa, dan lain-lain untuk membuat keputusan terkait recall tanpa harus menunggu persetujuan panjang dari Jepang. Dan yang kedua yaitu dengan cara transparansi eksternal, mengubah strategi komunikasi dari defensif menjadi proaktif dengan pelangganan dari regulator. Pertanyaan yang keempat, bagaimana langkah-langkah tersebut menjadi jalan keluar atau solusi dari perusahaan? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya di atas berhasil menyelamatkan Toyota melalui perbaikan arus informasi, kecepatan respon. Dengan memberikan otonomi kepada regional, Toyota dapat merespon keluhan pelanggan lokal dalam hitungan hari, bukan bulan. Hambatan jarak dan waktu antara Amerika Serikat dan Jepang berhasil dipangkas. Yang kedua yaitu adalah akurasi data. Kehadiran Chief Quality Officer regional memastikan bahwa data teknis yang dikirim ke Jepang adalah data mentah yang akurat, tidak lagi diperluas atau diperhalus oleh manajemen menengah yang takut disalahkan. Dan yang terakhir ada pemulihan kepercayaan. Struktur komunikasi yang baru memungkinkan Toyota untuk lebih transparan. Ketika mereka bisa mendeteksi masalah lebih cepat, mereka bisa melakukan perbaikan sebelum masalah tersebut membesar menjadi krisis publik. Nah, hasilnya, beberapa tahun setelah krisis tersebut, Toyota berhasil merebut kembali posisinya sebagai produsen mobil terbesar di dunia dengan reputasi kualitas yang perlahan pulih. Perusahaan yang dijelaskan merupakan perusahaan asli, bukan fiktif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.